Bab 546, Perjuangan Lain. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Separuh dari kami akan berhenti menyerang orang itu dan juga berhenti berusaha mencegahnya melarikan diri. Kamu cukup menemani kami semua dari jarak yang aman. Dengan itu, aku harap kamu masih memiliki energi untuk melawan orang itu ketika kita semua tidak mampu melakukan hal yang sama. Pemimpin kelompok berkata dengan tekad. Dia berencana untuk mengambil langkah mundur pada saat ini sehingga mereka dapat mengambil 2 langkah ke depan dan mungkin mengalahkan surat raja spiritual itu. Orang ini telah memikirkan rencana ini karena lawannya tampaknya menangani semua ini dengan baik, dan lawan seperti itu mungkin akan memiliki peluang untuk mengusir mereka nanti. Lagi pula, bahkan jika orang tersebut harus membela diri dan menghindari serangan kelompok ini, Urban memiliki budidaya yang jauh lebih tinggi daripada masing-masing prajurit ini. Jadi, untuk mencegah terjadinya hal terburuk, prajurit ini ingin separuh kelompoknya terus bertempur seperti sebelumnya, agar musuh terus membuang tenaganya. Namun, di sisi lain, separuh prajurit lainnya akan menahan diri untuk menyerangnya nanti, ketika Urban dan prajurit lainnya sudah semakin lelah. Ada bahayanya melakukan hal ini, karena menghadapi orang yang kekuatan totalnya hanya setengah dari kelompok itu akan membawa lebih banyak bahaya bagi mereka yang terlibat. Tapi karena mereka tidak berhasil menutup jarak antara mereka dan musuh, pemimpin prajurit ini telah memikirkan kemungkinan tindakan ini. Oke, beberapa dari orang-orang itu mengatakan hal ini secara bersamaan, sementara sedikit demi sedikit, beberapa dari mereka mulai melambat. Kalian semua, jangan permudah orang ini. Ledakan, ... Saat kelompok yang mengejar Urban, beberapa puluh kilometer dari lokasi itu, Oscar saat ini sedang bertarung melawan 10 tentara yang terus mengejarnya. Saat ini, pria ini telah menderita beberapa luka, sementara energinya mulai semakin berkurang. Ia berhasil berlari selama lebih dari 1 jam ketika akhirnya pria tersebut mulai merasa lawannya semakin lemah. Menyadari hal tersebut, pria ini mulai berpikir lebih jauh untuk menghilangkan ancaman tersebut, yang dapat membawa lebih banyak masalah baginya di kemudian hari. Lagi pula, dia tidak mau repot-repot menyembunyikan jejaknya karena orang-orang ini sangat dekat dengannya, dan pastinya kemungkinan bala bantuan akan mengikuti jejak mereka. Tetapi jika dia memiliki kesempatan untuk menghadapi 10 prajurit ini, itu akan jauh lebih baik baginya. Itu karena jika dia kehabisan energi dan lokasinya terlalu jelas, dia hanya akan mendapat masalah besar. Kota terdekat dengan tempatnya sekarang berjarak 2 hari perjalanan lagi, dan dia sadar bahwa dia tidak akan bertahan selama itu jika dia dapat dengan mudah dilacak. Dan meskipun dia sudah memikirkannya sebelumnya, dia tidak melakukan apapun karena kekuatan kelompok itu. Dengan 15 orang, mereka adalah ancaman yang mengerikan bagi raja spiritual ini, sesuatu yang tidak bisa dia hadapi dengan mudah, atau dia akan mati di sini. Tapi setelah dia berhasil mengalahkan ke-5 orang itu sebelumnya, dia telah memecahkan sebagian besar masalahnya. Dengan hanya 10 orang yang mengejarnya, meskipun dia berhenti dan memutuskan untuk melawan mereka secara langsung, dia merasa memiliki peluang untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tentu saja, ini bukanlah pertarungan yang mudah, dan dia hampir pasti harus melenyapkan sekitar 3 orang sebelum mencapai situasi ideal di mana dia dapat mengendalikan pertarungan tersebut. Sebelum itu terjadi, dia akan mengalami beberapa kesulitan. Dan setelah dikejar oleh 10 orang itu selama beberapa saat, sambil semakin memikirkan hal ini, Raja Spiritual itu akhirnya mengambil keputusan 2 menit yang lalu. Ledakan, ses, astaga, astaga, beberapa suara bergema di dataran hitam yang tak bernyawa, sementara beberapa api merah menyebar ke seluruh area itu, di samping beberapa bilah udara, menuju ke arah Raja Spiritual itu. Namun, ketika tentara Black Plain Army menyerangnya, Oscar hanya berdiri tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik gerakannya sepanjang waktu sambil bergerak untuk menghindari serangan musuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik mentalnya untuk memaksa 10 orang tersebut mengeluarkan sebagian besar energinya untuk melindungi pikiran mereka. Akhirnya, sesekali, dia akan melepaskan teknik serangannya, Storm Winds. Setiap kali Oscar melakukan ini, pertarungan menjadi sedikit lebih sulit bagi para prajurit, yang sekarang sangat menderita, terluka, kotor, dan terengah-engah. Melawan lawan berlevel tinggi bukanlah hal yang mudah, apalagi mengingat orang seperti itu adalah musuh yang ingin membunuh mereka. Oleh karena itu,
performa para prajurit tersebut tidak sebaik biasanya saat latihan atau pertandingan militer di dalam markas. Dengan demikian, orang-orang ini telah menderita lebih dari lawan mereka, yang merupakan seseorang yang lebih berpengalaman, dengan level lebih tinggi, dan dengan jumlah teknik lebih banyak. Ah! Seorang tentara menjerit kesakitan, tepat ketika arus angin kencang melemparkannya ke udara, membuatnya terbang setinggi lebih dari 20 meter dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Namun, meskipun jatuh secara signifikan, hal terburuknya bukan karena ketinggiannya, melainkan karena setelah jatuh ke tanah, pria ini sekali lagi tertekan oleh angin. Retakan, itu tidak cukup kuat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, beberapa tulangnya yang kurang tahan sudah mulai retak karena tekanan yang mereka alami saat itu. Menderita, prajurit lain mengatakan ini ketika dia mencoba sekali lagi untuk memukul Oscar menggunakan apinya. Set, engah. Namun meski mampu mencapai targetnya, api tersebut sepenuhnya diblokir oleh teknik pertahanan lawan, yang menciptakan lapisan perlindungan pada tubuh penggunanya. Kekuatan, segera setelah itu, Oscar memberikan pukulan telak ke arah dada orang tersebut, menyebabkan sejumlah besar energi mengembun menjadi satu jari besar. Ah! Sasaran jari itu menjerit kesakitan, setelah menerima pukulan di dadanya dan tubuhnya terlempar. Prajurit ini bisa merasakan rasa darah yang menyengat di mulutnya. Namun, di saat yang sama, pukulan ini telah merusak banyak tulang dan organ tubuhnya. Akhirnya, ketika dia terjatuh dan kepalanya terbentur tanah, prajurit itu pingsan. Dua hilang, tinggal satu lagi, dan aku akan bisa bertindak lebih bebas. Demikian pikir Oscar dalam hati sambil memperhatikan dua individu yang sudah tidak sadarkan diri itu. Dia tidak yakin apakah orang-orang itu sudah mati. Tapi, terlepas dari apakah mereka benar atau tidak, dia akan melenyapkan semua mayat setelah dia selesai dengan 8 orang lainnya. Dengan begitu, dia tidak peduli dengan status para prajurit tersebut saat ini. Anda selanjutnya, dia berkata dengan suara rendah, melihat ke arah salah satu prajurit yang berdiri di depannya, seseorang yang membawa palu perang raksasa. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Oscar sekali lagi bertindak, berlari di sekitar tempat itu dan mengirimkan serangkaian serangan ke arah orang-orang itu, memfokuskan sebagian besar pukulannya pada target utamanya, individu yang tampaknya menjadi yang terkuat dalam kelompok itu. Menghilangkan lawan seperti itu lebih sulit, tapi juga lebih bermanfaat setelah dia mencapainya. Oleh karena itu, Raja Spiritual level 52 ini tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun untuk mengakhiri pertempuran ini dan akhirnya melarikan diri dari tempat ini dengan selamat. Angin badai, astaga, astaga. Pada saat yang sama, ketika tekanan atmosfer berubah, beberapa suara pemotongan udara meledak di tempat itu ketika para prajurit meluncurkan teknik mereka sendiri. Di sisi lain, target Oscar membuat putaran besar di udara lalu melancarkan serangan dahsyat dengan palu perang itu ke arah serangan yang dikirimkan lawannya. Ah! Ses! Ah! Ledakan! Debu kembali terlempar ke udara oleh angin, sementara bau abu bercampur darah membuat pemandangan menjadi sangat kacau, khas medan perang. Namun pada saat kritis ini, cahaya alami tempat itu tiba-tiba meredup, dan sesosok tubuh yang tidak biasa muncul di atas langit di sana. Benar, saat cincin hitam besar muncul di langit di area itu, seluruh tanah di bawah teknik itu berkurang kecerahannya secara signifikan, sementara suara khas muncul di sana. Pada saat yang sama, semua makhluk hidup di dalam ruang yang ditutupi oleh benda seperti itu mulai merasakan energinya berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Astaga, astaga, dua bilah pedang raksasa muncul di area itu, dimulai dari titik tertentu di mana cincin itu tampak terpusat, menuju ke arah serangan Oscar. Dalam sekejap mata, pedang seperti itu menghancurkan serangan yang akan merenggut nyawa prajurit itu sambil menghentikan serangan lain yang membuat tempat itu kacau sebelumnya. Hah! Oscar menyadari sesuatu yang aneh di sekelilingnya ketika ia tiba-tiba melihat sosok seorang pemuda berlari ke arahnya, dengan dua pedang tingkat menengah kelas 2 di tangannya. Setelah melihat ini, pria ini segera menyadari bahwa pemuda level 49 inilah yang telah menghancurkan serangan sebelumnya. Bala bantuan, gumamnya, menyadari bahwa puluhan orang sepertinya sedang berdatangan ke tempat itu. Kotoran, aku memakan waktu terlalu lama. Dia berpikir dalam hati ketika dia mulai panik dengan situasi yang dia alami. Pria ini kehabisan cadangan energi, dan sekarang begitu banyak musuh sekuat musuh yang harus dia hadapi telah tiba di tempat ini. Itu memang mandi air dingin untuknya. Brengsek,
Jika aku jatuh ke tangan orang-orang ini, mereka akan mengetahui bahwa keluarga Silva bertanggung jawab atas hal ini. Dia kemudian membuat ekspresi yang sangat gelap ketika dia mendapati dirinya berada di jalan buntu. Mereka mungkin akan menyerang kita sebelum kita sempat melakukan apapun. Memikirkan hal itu, Oscar akhirnya memutuskan bagaimana harus bertindak dalam situasi ini. Dia adalah individu yang sangat berbeda dari Scott, karena kesetiaannya jauh lebih dalam daripada kesetiaan pria itu. Karena itu, dia rela melangkah lebih jauh dari pria berambut merah itu demi kebaikan keluarga Silva. Sekarang, aku hanya bisa percaya salah satu dari kalian berdua akan bisa melaporkan penemuan ini kepada keluarga, Scott, Urban. Jadi dia berpikir sendiri sebelum akhirnya melihat cincin spasialnya dan menghancurkan beberapa barang yang disimpan di sana. Bagi Oscar, hal terpenting saat ini adalah kekuatan di belakangnya memiliki kesempatan untuk menerima informasi ini sebelum musuh misterius tersebut bertindak. Dan bahkan jika organisasi seperti itu lebih kuat dari keluarga Silva, kekuatan seperti itu masih bisa meminta bantuan kerajaan. Itu sebabnya pria ini begitu drastis dalam mengambil keputusan. Sekarang, dia berpikir sebelum akhirnya bersiap memulai pengorbanannya. Pada saat yang sama, semua orang yang sadar di tempat itu menyadari apa yang akan dilakukan Raja Spiritual ini, termasuk Minos. Namun, situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang dia hadapi sebelumnya. Ini lagi, pengecut. Tetapi kali ini tidak akan berhasil. Selagi dia memikirkannya, Minos menggunakan semua yang dia miliki untuk menciptakan serangan kuat dalam waktu kurang dari sepersekian detik, menggunakan pedang spasial miliknya. Saat dia melakukannya, ruang di sekelilingnya, Oscar dan para prajurit yang melawan pria ini, tiba-tiba membeku, seolah-olah pergerakan segala sesuatu di tempat itu telah tersegel. Astaga! Sebuah pedang selebar sekitar 2 meter terbentuk dengan cepat setelah Stuart muda itu membuat gerakan singkat dengan salah satu pedangnya, membuat serangan seperti itu berlari ke arah leher pria itu. Engah! Dan bahkan sebelum proses pengorbanan dimulai, kepala Raja Spiritual itu terjatuh ke tanah. Di saat yang sama, sejumlah besar darah mulai muncrat dari leher mayat itu. Serangan Minos telah menembus bagian tubuh Oscar di mana organ indranya berada. Akibatnya, meskipun pria itu rela mengorbankan dirinya sendiri, dia benar-benar kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melakukan serangan dalam hidupnya. Karena dia belum membentuk jiwanya hingga bisa meninggalkan tubuhnya untuk sesaat, Oscar tidak bisa mengorbankan dirinya tanpa organ rohnya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya pengapian yang digunakan oleh orang-orang di bawah level 70 untuk memulai hal seperti itu. Akibatnya, masalah pengorbanan tidak muncul di sana. Akhirnya, ketika mereka menyadari apa yang terjadi, orang-orang di sekitar Oscar menghela nafas lega. Mereka masih hidup, dan bala bantuan mereka telah tiba di tempat ini. Dan segera melihat satu-satunya musuh di tempat itu telah mati, Stuart muda menonaktifkan teknik spiritualnya dan melihat tentaranya yang lain mendekati area itu. Beberapa dari mereka berlari ke arah tentara yang terluka untuk memeriksa orang-orang tersebut dan memberikan bantuan yang diperlukan. Di sisi lain, salah satu prajurit dari kelompok Minos bertanya dengan lantang kepada salah satu orang di tim yang pernah melawan Oscar. Dexter, berapa level musuh lainnya? Batuk? Selain yang ini, yang satu berada di level 52 dan yang lainnya di level 51. Salah satu dari 8 tentara yang masih sadar mengatakan ini dengan nada lemah sambil menelan pil spiritual. Sambil mendengarkan percakapan para prajurit itu, Minos dengan cepat meraih mayat Oscar dan mengeluarkan cincin spasial yang ada di salah satu jari mendiang Raja Spiritual. Mari kita lihat apa yang ada di sini, dia bergumam dengan suara rendah saat dia mulai menganalisis item di dalam cincin itu. Namun saat melakukan hal tersebut, Stuart muda mendapatkan kejutan yang menyedihkan saat mengetahui bahwa hampir semua benda di sana telah hancur kecuali artefak dan kristal spiritual. Tidak ada teknik, huruf, peta, simbol, atau hal-hal yang biasanya dimiliki oleh para penggarap di cincin mereka, hal-hal seperti makanan, pakaian, tanda pengenal, del. Orang malang itu pasti telah menghancurkan segalanya pada saat dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Petik 1. Tentu saja, tidak bijaksana bagi Oscar untuk mengorbankan dirinya sendiri dan meninggalkan semua bukti itu di dalam cincin spasialnya. Lagi pula, benda seperti itu cukup kuat untuk menahan pengorbanannya, dan dia juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya, itu sebelum dikorbankan. Dalam hal ini,
dia baru saja menghancurkan semua benda yang dia bisa di cincin spasialnya. Setelah menyadari hal tersebut dan berpikir sejenak, Minos akhirnya memberikan perintahnya. 10 dari kalian akan membawa prajurit yang terluka ini ke kota kering. Ambil kepala itu juga, dan tunjukkan pada kepala pelayan Dilian. Tanyakan padanya apakah dia mengenali orang seperti itu. Setelah mendengar ini, beberapa dari orang-orang itu dengan cepat mulai mengikuti perintah tersebut. Kalian semua, aku ingin kalian mulai menyelidiki lingkungan sekitar. Mari kita lihat apakah kita mengetahui apakah ada sesuatu yang aneh di area yang ditinggalkan oleh pria ini. Dia berkata, sebelum menutup matanya dan menghela nafas. Jika hanya ada 3 individu dari level tersebut, maka kelompok penguat lainnya akan mampu menghadapi musuh-musuh itu tanpa bantuanku. Tetapi dari mana datangnya orang-orang ini? Karena perilaku mereka yang bermusuhan, mereka pastinya adalah anggota atau bawahan organisasi besar. Aku harus memajukan beberapa rencanaku, dia bergumam dengan menyesal. Saya berharap kelompok lain beruntung menemukan identitas orang-orang ini. Setelah itu, 2 hari penuh telah berlalu. Di masa lalu, para prajurit yang awalnya mengejar Urban telah bertempur beberapa kali melawan pria ini, di saat-saat ketika orang tersebut membutuhkan istirahat. Namun karena keunggulan yang dimiliki Urban dan fakta bahwa ia menjaga jarak yang cukup jauh dari lawan-lawannya untuk sebagian besar waktu, pria ini selamat, bahkan setelah harus melawan para prajurit tersebut. Namun, situasinya tidak baik, terutama setelah 50 bala bantuan ikut mengejar. Dia kehilangan salah satu lengannya dalam perkelahian tersebut, mengalami beberapa patah tulang, dan beberapa organnya mulai mati akibat kerusakan parah yang dideritanya. Namun untungnya bagi pria ini, sebelum dia pingsan, dia telah mencapai sebuah desa kecil di sebelah timur kota kering, yang sudah berada di luar wilayah dataran hitam. Di tempat seperti itu, sebelum dia meninggal, dia telah mengirim pesan kepada keluarga Silva. Ledakan. Pada saat itu, sebuah pintu kayu ditendang ketika 10 orang memasuki sebuah bangunan di desa kecil itu. Orang malang itu akhirnya mati. Salah satu dari mereka berteriak kegirangan ketika sekelompok orang dari tempat itu menyaksikan mereka dengan wajah kagum. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Salah satu prajurit bertanya dengan ragu, masih tidak merayakan kematian musuh tersebut. Mendengar hal tersebut, salah satu dari orang-orang tersebut langsung merespon, takut penjajah tersebut akan melakukan sesuatu jika tidak dibalas. Tuan-tuan, orang ini memaksa kami mengirim burung gagak dengan surat. Mendengar ini, semua prajurit terdiam saat mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Di mana dia mengirim ini? Mendengar nada yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens, orang yang sama dari sebelumnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus. Tuan-tuan, saya tidak tahu. Orang itu berbicara tidak masuk akal ketika dia datang ke sini beberapa menit yang lalu. Faktanya, itulah kebenarannya. Ketika Urban memasuki tempat ini, dia tampak seperti orang gila yang hampir tidak bisa berbicara dengan jelas, bahkan terkadang berbicara sendiri. Lagi pula, dia mengalami disorientasi dan terluka parah. Orang yang sebelumnya melanjutkan laporannya. Dari sedikit yang kupahami, dia meminta kami meminjamkan seekor burung gagak. Setelah itu, dia menulis sesuatu di selembar kertas dan membuat gagak itu tahu kemana ia harus terbang. Menyedihkan. Beberapa tentara mengatakan ini sambil melihat mayat Urban. Lawan seperti itu telah memberikan banyak pekerjaan kepada kelompok lebih dari 60 tentara yang mengejarnya. Sedemikian rupa sehingga 4 orang dari kelompok ini tewas di tangan mendiang raja spiritual ini, dan banyak lainnya menderita luka-luka dengan derajat yang berbeda-beda. Ayo kita bawa mayatnya kembali. Mungkin rekan kita beruntung dengan musuh yang lain. Pemimpin kelompok itu berkata dengan nada menyesal sambil mengepalkan tinjunya erat-erat karena marah. Mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi pada 3 kelompok lainnya yang meninggalkan kota kering. Lagi pula, dalam 2 hari terakhir, para prajurit ini hanya mengejar dan melawan orang ini. Namun selain kekhawatiran mengenai asal-usul orang-orang yang pernah mencoba melarikan diri dari tentara-tentara Dataran Hitam sebelumnya, masalah ini kini semakin memburuk. Lagi pula, mereka tidak yakin apa isi surat yang dikirimkan Urban sebelum kematiannya. Di sisi lain, tidak peduli siapa penerimanya, orang atau organisasi itu hanya bisa menjadi musuh Dataran Hitam. Artinya, kelompok raja spiritual itu telah berjuang demi hidup mereka untuk melarikan diri dari sana. Dalam hal ini,
permintaan bantuan atau peringatan apapun yang dikirimkan tidak akan menjadi hal yang baik bagi para prajurit ini. Karena semua ini, orang-orang ini sudah merasa sangat kesal dengan kegagalan ini, dan beberapa bahkan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Itu dia, kedamaian telah berakhir untuk selamanya. Kupikir kita akan memiliki lebih banyak waktu karena rencana untuk keluarga Yil ini, tapi sekarang aku khawatir tidak banyak waktu tersisa untuk perang. Salah satu prajurit yang lebih berpengalaman memikirkan hal itu ketika dia melihat tubuh Urban menghilang dari tempat itu. Setelah salah satu tentara mengumpulkan tubuh dan lingkaran spasial musuh itu, mereka segera meninggalkan tempat itu, mulai kembali ke kota kering. Setelah tentara meninggalkan tempat itu di desa itu, semua orang yang melihat semua yang terjadi segera meninggalkan tempat itu dan mulai melihat ke arah dari mana tentara itu berangkat. Pemilik tempat itu kemudian menelan ludahnya dengan kagum. Sulit dipercaya, dunia ini benar-benar luas. Saya tidak pernah berpikir saya akan hidup untuk melihat hari ketika jenderal spiritual akan mengejar raja spiritual. Pria ini adalah salah satu dari sedikit jenderal spiritual di desa ini, seorang kultivator biasa level 40. Karena itu, ia sudah paham bagaimana harus bersikap di hadapan para prajurit, meski sebagian harta bendanya telah dirusak. Tapi saat pria ini memikirkan apa yang terjadi, salah satu orang yang melihat semuanya mengatakan sesuatu. Teman-teman, sebaiknya kita memberitahu kepala desa tentang kejadian ini, mungkin. Pak, saat orang tersebut mengatakan hal ini, tiba-tiba pemilik tempat tersebut menamparkan wajah orang tersebut dengan keras. Apakah kamu gila? Tahukah kamu bahwa orang yang baru saja meninggal di sini adalah raja spiritual level 52? Jadi kamu ingin melibatkan desa kami dalam masalah ini? Apa? Tidak mungkin. Apakah orang-orang itu membunuh raja spiritual? Orang lain berseru kagum, menyadari gawatnya situasi. Berita tentang kematian orang di atas level 50 jarang terjadi di bagian benua ini, kecuali perang besar antar keluarga bangsawan. Namun hal seperti itu tidak sering terjadi dan masyarakat awam hanya akan mengetahuinya jika mereka tinggal dekat dengan daerah yang terkena dampak tersebut. Faktanya, sebagian besar berita kematian raja spiritual yang menjadi perhatian masyarakat awam di bagian benua ini biasanya berkaitan dengan usia tua. Karena itu, sangat tidak biasa bagi orang dengan level ini untuk mati dalam pertempuran. Namun meski begitu, orang-orang ini tanpa sadar telah menyaksikan kematian seorang pakar regional yang kuat. Takut, setelah mendengar hal seperti itu, mereka semua gemetar ketakutan dan berharap mereka tidak pernah melihatnya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melupakan apa yang terjadi di sini, pria sebelumnya berkata dengan lantang, sesaat sebelum kembali ke tempatnya. Kuharap ini tidak terjadi lagi pada kita di masa depan. Saat para prajurit kembali ke kota kering, banyak hal telah terjadi di sana dalam 2 hari terakhir. Kelompok yang berhasil mengalahkan musuhnya telah kembali ke kota kering pada hari yang sama saat pengejaran dimulai, membawa informasi penting untuk masa depan tempat ini. Satu kelompok mengidentifikasi asal-usul raja spiritual tersebut melalui benda-benda di lingkaran spasial Scott. Bahkan jika orang tersebut memiliki kecerdasan untuk menghancurkan benda-benda seperti Oscar, tentara dataran hitam akan tetap mengetahui hubungan keluarga Silva dengan mereka. Itu karena kepala pelayan Dilian mengetahui identitas kedua raja spiritual yang telah dibawa ke kota kering. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah spesialis dari keluarga Silva, individu yang telah mencapai tahap ke-6 beberapa dekade yang lalu. Dilian mungkin tidak mengenali raja spiritual muda, tapi sebagai mantan bawahan raja spiritual, dia tahu sebagian besar wajah pakar kerajaan Brown, terutama yang berasal dari masa lalu. Karena itu, dia menyadari masa lalu Scott dan Oscar saat dia melihat wajah mereka. Akhirnya, semua informasi ini dikumpulkan dan disampaikan kepada komando tentara dan penguasa setempat. Pada awalnya, mereka tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa sebelum kelompok ketiga kembali, tapi setelah lebih dari 1 hari tanpa kabar, mereka menyimpulkan bahwa mereka bisa memperkirakan kemungkinan terburuk. Lebih banyak waktu dalam pelarian berarti lebih banyak peluang untuk mendapatkan informasi tentang kota kering untuk dibocorkan ke suatu kekuatan bangsawan, bukan hanya keluarga Silva. Oleh karena itu, komando militer sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan skenario terburuk, yaitu kedatangan keluarga Silva bersama pasukan kerajaan di kota ini. Sebagai tindakan pertama, Minos memerintahkan agar perbatasan ditutup bagi setiap penggarap di atas level 30. Di bawah level ini,
ada kemungkinan minimal bahwa orang-orang tersebut berasal dari kekuatan mulia karena organisasi tersebut tidak akan mengirim anggota atau bawahannya di bawah level ini dalam perjalanan. Oleh karena itu, tentara dapat mengurangi masuknya musuh ke kota kering secara signifikan. Minos belum pernah melakukan ini sebelumnya karena, selain sangat jarang orang setingkat itu datang ke sini, kotanya sangat membutuhkan penghuni baru secepatnya. Lagi pula, pada akhirnya, prajurit yang bisa dia dapatkan hanyalah warga negara sebelum mereka menjadi seperti itu. Jadi, populasi yang lebih besar berarti jumlah tentara yang lebih banyak dan kualitas individu yang lebih baik. Oleh karena itu, dia tidak dapat membatasi masuknya orang ke kotanya sedemikian rupa, atau dia bahkan tidak akan memiliki sarana untuk menghadapi musuh di masa depan. Namun kini, bahaya jika terus melakukan hal tersebut telah meningkat secara signifikan. Di sisi lain, dia sudah dalam perjalanan untuk merebut kota maritim, tempat di mana dia bisa menarik puluhan ribu orang ke kota kering tanpa harus mengambil risiko terlalu besar. Oleh karena itu, rencana migrasi kota ini telah berubah, menjadi lebih hati-hati. Selain langkah pertama itu, masih ada belasan keputusan mengenai rencana kemerdekaan, hal-hal yang harus dilakukan lebih cepat dari jadwal. Yang terdepan adalah pembangunan pos-pos terdepan di sekitar kota kering dan di beberapa kota dekat perbatasan dengan dataran hitam sehingga tentara dapat melindungi kota tersebut dengan lebih efisien. Selanjutnya, Minos telah memerintahkan percepatan rencana kota maritim. Pokoknya, salah satu keputusan yang terburu-buru sedang dibahas saat ini. Saatnya mengunjungi keluargamu. Sudah waktunya mengunjungi keluargamu, Abi. Ucap Minos di samping telinga kiri pacarnya sambil memeluk pinggang ramping wanita muda yang telanjang di atasnya. Mendengar ini, adik perempuan muda ini tiba-tiba menekan tongkat Stuart muda lebih keras lagi sementara dia sudah menatap matanya dengan mantap. Mungkin dia akan mengambil kesempatan ini untuk memintaku menikah dengannya. Dia memikirkannya dengan sedikit malu dan cemas. Terbukti dia paham apa tujuan Minos ingin bertemu orang tuanya saat ini. Lagi pula, dengan semua yang telah terjadi, hanya dalam hitungan minggu sebelum berita tentang perubahan kota kering mencapai eselon atas keluarga bangsawan setempat. Oleh karena itu, dia memahami betul bahwa Minos ingin menangani masalah yang lebih mendesak dalam kunjungan ini. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Itu karena apapun masalah yang menghadangnya, hidup harus terus berjalan. Betapa buruknya dunia ini jika orang-orang berhenti memenuhi tanggung jawab mereka atau menjalani kehidupan mereka hanya karena mereka mungkin akan mati. Sejauh yang diketahui wanita muda ini, dewa pun pada akhirnya akan mati. Dalam hal ini, tidak ada alasan baginya untuk tidak memikirkan hari esok, meskipun risiko kematiannya terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika dia mati, ya, itu akan sangat disayangkan bagi dirinya sendiri dan jauh lebih buruk lagi bagi mereka yang mencintainya dan tetap hidup. Tetapi jika dia berhenti merencanakan masa depannya hanya karena kemungkinan itu, maka jika dia masih hidup, apa yang akan dia alami setelah itu adalah hilangnya waktu bertahun-tahun, atau paling buruk, hilangnya seluruh hidupnya. Jadi, wanita muda ini mau tidak mau memikirkan masa depannya bersama Minos, meski ada masalah yang menyelimuti mereka saat ini. Terlebih lagi, sebagai orang yang sedang jatuh cinta dan sudah memahami bahwa kekasihnya juga memiliki perasaan tersebut padanya, Abi mau tidak mau berfantasi tentang pernikahannya dengan Minos. Bagaimanapun, setelah memikirkannya dengan kemerahan di wajahnya, dia merasakan tongkat pasangannya meninggalkan guanya saat dia menatap mata Minos. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun kepadanya tentang pemikiran itu saat ini. Tetap saja, pertemuan pemuda ini dengan orang tuanya akan menjadi langkah besar baginya. Jadi dia mau tidak mau senang mendengarnya dari dia. Bagus sekali. Kapan kita berangkat? Melihat senyuman di wajah pacarnya, Minos tersenyum sejenak menyadari beberapa ide yang pasti terlintas di benak Abi. Dia belum memikirkan tentang pernikahan, tetapi dia tahu bahwa bertemu secara resmi dengan orang tuanya sebagai pacarnya adalah langkah penting bagi pasangan manapun. Namun dia segera mengistirahatkan pikiran itu. Mari kita tunggu selama 3 hari. Lalu, jika tidak ada satupun prajurit dari kelompok ketiga yang kembali, saya akan memberikan perintah kepada kelompok investigasi untuk menyelesaikan masalah ini sementara kami melakukan perjalanan ke kota keluarga Anda. Baiklah, tapi berapa lama kita akan berada di sana? Tanyanya masih dengan ekspresi bahagia di wajah cantiknya.
Perjalanan pulang pergi ke sana menggunakan elang Root akan memakan waktu sekitar 10 hari. Kalau begitu, kita tidak bisa tinggal di sana lebih dari 4 hari, atau kita mungkin tidak kembali tepat waktu untuk menghadapi kemungkinan masalah yang berkaitan dengan ketiga musuh itu. Minos menjawab dengan serius. Angka-angka ini tidak acak. Faktanya, dia sudah banyak memikirkannya sebelum menyadari bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi keluarga Abi di masa depan semudah yang dia bisa sekarang. Itu karena, di masa depan, keluarga tersebut bisa saja menentang dataran hitam, sesuatu yang akan membuat kesepakatan apapun di antara para pihak menjadi sulit. Namun, di sisi lain, keluarga Miller saat itu belum mengetahui apapun tentang kota kering dan mungkin lebih terbuka terhadap kemungkinan kesepakatan dengan Minos. Akibatnya, perjalanan ini harus dilakukan sesegera mungkin, atau Minos mungkin lupa menghilangkan keluarga Miller dari daftar musuh potensialnya. Sayang sekali Abi belum mencapai level 50. Jika tidak, hal itu bisa dilakukan lebih cepat, sebagaimana mestinya jika mereka mengikuti rencana awal. Tapi bagaimanapun, itulah hidup. Sekarang setelah susunya tumpah, dia harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Dan mengenai angka-angka yang dikatakan oleh Minos, itu sudah jelas mengingat posisi markas besar kekuatan bangsawan yang paling dekat dengan kota kering. Dalam kondisi normal, spesialis dari kekuatan ini dapat mencapai kota kering dalam waktu lebih singkat dari wilayah masing-masing. Tapi itu hanya akan terjadi pada segelintir orang yang menggunakan monster tingkat tinggi, monster di tahap kelima. Namun, tidak banyak binatang seperti itu di keluarga bangsawan regional. Akibatnya, rombongan besar akan kesulitan mencapai kota kering dalam waktu singkat. Faktanya, hal seperti itu diharapkan tidak akan terjadi dalam 2 atau 3 minggu ke depan, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan yang sama pada monster tahap 4 dan 3, yang biasanya digunakan dalam situasi seperti ini. Hanya setelah jeda ini, konsekuensi dari kejadian baru-baru ini dapat mencapai kota kering. Dan sejak saat itu, hal seperti itu bisa terjadi kapan saja. Adapun kemungkinan seorang ahli datang sendiri atau dalam kelompok kecil ke kota kering, itu sangat kecil kemungkinannya. Bagaimanapun juga, hal ini mengandung risiko yang cukup besar, mengingat perubahan besar yang telah dialami tempat ini. Namun selain itu, Minos juga harus menghadapi masalah keluarga Yil, sesuatu yang bisa memikat musuh ke kotanya kapan saja. Karena itu semua, dia tidak ingin jauh dari kota kering lebih dari 2 minggu. Pokoknya, setelah mendengar jawaban pacarnya, Abi mengangguk setuju padanya. Dia jauh lebih memahami daripada dia tentang geografi dan posisi politik keluarga bangsawan setempat. Oleh karena itu, mengingat konteks saat ini, dia memahami bahwa ini adalah waktu paling lama bagi mereka untuk keluar dari kota kering. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Yah, aku hanya berharap para tetua di keluargaku tidak terlalu picik. Dia berkata dengan ekspresi tidak yakin, dengan tatapan minta maaf pada Minos. Pengambilan keputusan tidaklah mudah, dan terkadang individu yang lebih berpengalaman memilih untuk tidak mengambil risiko terlalu besar ketika bernegosiasi dengan pihak yang masih baru, organisasi yang tidak memiliki latar belakang yang kuat, dalam situasi yang dapat menimbulkan bahaya besar. Oleh karena itu, remaja putri ini takut terjadi kesalahan dalam perjalanan ini dan keluarganya tidak mencapai kesepakatan dengan Minos. Minos selalu memijat pipi kiri Abi dan berkata lembut, "Aku mengharapkan hal yang sama, tapi jika mereka tidak setuju, aku bisa membawa orang tuamu ke sini. Itu yang paling membuatmu khawatir, bukan?" Abi setuju dengannya sambil memejamkan mata dan merasakan sentuhan pacarnya. Dia kemudian berkata, "Jika mereka memberikan alasan bahwa mereka akan pergi untuk urusan bisnis, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk keluar dari sana. Tapi kuharap ini tidak perlu." Setelah itu, keduanya melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan ke markas keluarga Miller ini. Minos tidak berharap untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Miller di mana kekuatan tersebut akan menjadi sekutu mereka, yang dapat membuat seluruh kekuatan kerajaan melawan kekuatan tersebut. Sebaliknya, tujuan penguasa muda ini adalah membuat keluarga pacarnya memiliki hubungan rahasia dengan dataran hitam. Pada saat yang sama, di permukaan, tampaknya keluarga bangsawan lainnya menentang wilayahnya. Tidak mudah baginya untuk mencapai hal seperti ini. Tapi selama kekuatan itu bertindak secara rahasia untuk tidak membahayakan dataran hitam, bahkan jika mereka tidak membantu, itu sudah cukup bagi pemuda ini untuk tidak menganggap mereka sebagai musuh.
Adapun jika terjadi kesalahan, ya, jika mereka menyerangnya, maka mereka harus bersiap menghadapi lawan yang sangat kejam. Keluarga bangsawan berjumlah besar, dan biasanya tidak ada perasaan yang sangat baik antara satu bangsawan dengan bangsawan lainnya kecuali mereka memiliki hubungan dekat. Dengan demikian, Stuart muda tidak mau repot-repot berurusan dengan keluarga Miller, meskipun pacarnya adalah keturunan yang memiliki kekuatan seperti itu. Saat Minos dan Abi berada di kamar mereka membicarakan bisnis mereka, Regina dan Angela saat ini berada di sebuah restoran di kota kering, makan dan mengobrol. Saat itu malam, dan saat ini, cuaca di kota ini dingin, sesuatu yang sangat cocok dengan fondue yang dibagikan kedua wanita ini di restoran ini. Di sisi lain, setelah hari yang menegangkan akibat perawatan intensif yang harus ia terapkan pada Mirya, Regina ingin sedikit bersantai di tempat ini sebelum sesi kultivasinya. Sedangkan untuk Angela, wanita ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan Regina di tempat ini dan akhir-akhir ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Oleh karena itu, baginya, ini saat yang tepat untuk mengistirahatkan pikiran dan berbicara dengan atasannya. Keduanya memiliki hubungan jangka panjang. Namun meski Regina sudah ahli saat membawa Angela ke sisinya, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Faktanya, tidak salah jika dikatakan bahwa mereka berteman. Karena itu, mereka berdua senang berbicara satu sama lain tentang hampir semua topik. Meskipun beberapa topik biasanya tidak dibahas, karena manusia lebih suka berbicara tentang apa yang mereka ketahui dan bukan tentang hal lain. Dan karena mereka berdua memiliki pengalaman yang berbeda, tidak semuanya menarik untuk dibicarakan. Pokoknya, sambil menikmati malam itu dan membicarakan beberapa pengalaman masa lalu, Regina akhirnya mengangkat topik yang lebih relevan dengan kehidupan keduanya. Omong-omong tentang perang, apakah kamu mengerti apa yang terjadi di kota ini 2 hari lalu? Mendengar hal tersebut, Angela mau tidak mau berhenti makan sejenak untuk mengingat apa yang telah dilihatnya. Saya sudah mendengar beberapa rumor, tapi saya tidak yakin apakah itu benar. Lagi pula, tentara menyelesaikan sebagian besar masalah ini secara rahasia. Hari itu kedua wanita ini melihat rombongan tentara Minos berangkat dari pusat kota kering menuju salah satu pintu keluar kota seolah-olah sedang terjadi keadaan darurat yang signifikan. Dan dengan rasa ingin tahu yang mereka berdua miliki tentang tempat ini, mereka segera mengikuti para prajurit itu ke tepi tembok, di mana mereka dihentikan untuk melanjutkan pengejaran tersebut. Setelah itu, Regina kembali ke rumah sakit setempat, tempat dia membuat janji. Sebaliknya, Angela tetap diam di pos di tembok itu, menunggu tentara setempat kembali. Dan saat melakukan hal tersebut, dalam 3 jam pertama sejak insiden dimulai, dia telah melihat puluhan tentara kembali, banyak di antaranya mengalami luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun sayang baginya, wanita ini tidak melihat adanya musuh yang dibawa ke kota kering, apalagi tentara yang memberikan jawaban apapun padanya. Angela kemudian melanjutkan, tetapi dari luka yang dialami para prajurit itu, menurutku mereka menghadapi kelompok besar, atau mereka menghadapi raja spiritual. Menurutmu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Apakah dia musuh anak itu? Angela kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Entahlah, rumit memikirkan musuh potensial tempat ini. Tapi mengingat kekayaan yang ada di sini, aku yakin ada banyak musuh potensial. Dia kemudian menatap bosnya sambil berpikir dan berkata, namun, menurutku kota ini akan segera menghadapi banyak pertempuran. Mungkin bahkan melawan organisasi dengan monster level 59. Oh, jadi menurutmu terlalu berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama? Regina bertanya dengan nada tertarik. Aku tidak mengatakan kita harus mencoba untuk pergi. Tapi aku sarankan kamu mempercepat rencanamu, atau bahkan jika kamu berhasil, mungkin sudah terlambat bagi kita untuk mencoba keluar dari sini. Atau kamu bisa menyetujuinya, serahkan. Itu juga bukan pilihan yang buruk, Angela mencoba meyakinkan atasannya sekali lagi, mengatakannya dengan nada menggoda. Cek, Regina mengeluarkan suara jijik saat dia menatap pengawalnya dengan penuh arti. Jika aku menyerah begitu saja, aku tidak akan pernah mencapai levelku. Sial, mungkin aku sudah menjadi salah satu pecundang itu. Karena kamu menyarankan aku bergegas, aku akan mencoba rencana B. Suatu hari nanti, saat ini, matahari sudah hampir mencapai puncak kota kering, sementara jalanan kota cukup ramai, sesuatu yang khas dari realitas tempat ini saat ini. Sementara kota kering terus berkembang,
sepasang suami istri sedang mengalami momen panas di salah satu kamar Stuart muda, saat mereka secara aktif bertukar cairan. Di tempat itu, seorang wanita muda berambut hitam sedang berbaring miring di atas tempat tidur, merasakan temannya bergerak dengan penuh semangat di belakangnya. Dia benar-benar telanjang, dengan payudaranya yang sempurna terus bergetar, putingnya tegak sepenuhnya. Di saat yang sama, tangan laki-laki memijat salah satunya. Di sisi lain, adik perempuannya saat ini sedang ditusuk oleh tongkat seorang pemuda berambut coklat, sementara tangannya yang lain sedang menggosok bagian atas bunga milik wanita muda tersebut. Sementara mereka bersenang-senang dalam posisi ini, Ruth dengan wajah sedikit menghadap ke belakang, mencoba menatap mata Minos saat dia memberikan segalanya padanya. Ah gelombang, ah gelombang. Dia memiliki ekspresi penuh gairah di wajahnya saat erangan surgawinya bergema di tengah napas tergesa-gesa kedua pemuda itu, sesuatu yang menciptakan simfoni ilahi. Dan sementara keduanya merasakan kenikmatan luar biasa dari sesi ini, merasakan panas satu sama lain, keduanya sedikit demi sedikit mencapai klimaksnya sekali lagi. Ruth merasakan sedikit gemetar di tubuhnya seolah otot-ototnya kelelahan karena aktivitas berulang yang mereka lakukan. Tapi di saat yang sama, adik perempuannya mengeluarkan lebih banyak cairan saat meremas batang kokoh Stuart muda. Itu memberi lebih banyak kesenangan pada pemuda ini, yang tidak memperlambat langkahnya sedikit pun saat dia melakukan penetrasi pada pasangannya dan menggunakan tangannya untuk merangsang bagian sensitif lainnya dari pasangannya. Ah gelombang aku datang gelombang, kata Ruth keras-keras sambil tersenyum bahagia, dengan wajahnya yang benar-benar merah. Di saat yang sama, Minos juga datang ke sana, tak lama setelah adik perempuan rekannya meremas tongkatnya lebih keras dari sebelumnya. Saat ini, dia telah memenuhi rahim Ruth sekali lagi, hingga perlahan-lahan benihnya mulai merembes ke sisi bunga Ruth. Oh gelombang aku tidak pernah bosan melakukan ini. Dia mengatakannya sambil menarik napas dengan tergesa-gesa dan memeluk tubuh sensual Ruth. Memem gelombang, Pak. Dia kemudian dengan lembut menggigit ujung salah satu telinga Ruth sama seperti dia menamparkan salah satu pipi bagian bawahnya. Ah gelombang, dia mengerang sekali lagi, membuat Stuart muda menyeringai saat dia memandangnya dari belakang. Setelah itu, dia terus berpelukan sambil masih memasukkan tongkatnya ke dalam tubuh wanita muda itu. Dia kemudian melihatnya memutar lehernya dan menatapnya. Keduanya bertahan dalam posisi tersebut beberapa saat hingga akhirnya, ujarnya. Ruth, aku ingin kamu menjadi pacarku. Mendengar ini, wanita muda ini membuka mulutnya karena terkejut, sementara senyuman terbentuk sedikit demi sedikit. Dia kemudian keluar dari posisi itu dan menghadapinya secara langsung, masih terbaring di tempat tidur itu. Apakah kamu menerima? Dia kemudian menatapnya lekat-lekat sejenak saat dia merasakan napas pria itu di wajahnya dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Tentu saja, dia ingin menerimanya, tapi dia ingin mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaannya terlebih dahulu. Jika aku pacarmu, maukah kamu tidur denganku? Itu adalah masalah besar baginya. Lagi pula, Minos tidur dengan Abi setiap malam, dan dia sama sekali tidak menyukainya. Oleh karena itu, Ruth ingin memastikan bahwa dia tidak akan dianiaya dengan menjadi pacar kedua pemuda ini. Ya, kita harus bicara dengan Abi dulu. Tapi, tahukah kamu, aku ingin sekali tidur dengan kalian berdua, tapi kalau kamu tidak mau, apa yang bisa aku lakukan? Dia menjawab dengan senyuman gugup sambil menatap wajah cantik Ruth. Dia kemudian melanjutkan, mengapa kita bertiga tidak membicarakannya? Lalu mungkin kita akan mencapai kesepakatan di mana kita semua bisa bahagia. Oh, dan kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia menggodanya sambil mencoba menjaga ekspresi serius di wajahnya. Tidak, tapi ini yang terbaik, bayangkan jika kamu berada di posisi Abi. Apakah kamu tidak mendukungku untuk berpikir seperti itu? Setelah mendengar ini, mata Ruth berbinar saat dia tiba-tiba memahami sesuatu. Tapi untuk saat ini, dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Baiklah, aku akan menerima menjadi pacarmu, meskipun ada ketidakadilan seperti itu, katanya sambil berusaha untuk tidak tersenyum padanya. Dia senang dengan hal itu, tapi dia telah berusaha sebaik mungkin untuk mengesampingkannya sejenak sementara mereka berdua membicarakan topik paling penting ini. Setelah itu, dia naik ke pangkuan Stuart muda, merasa bersemangat untuk menjalani ronde berikutnya. Dia kemudian berbisik di telinganya saat salah satu tangannya meletakkan mino kecil di bunganya. Aku harap kamu bisa mencintaiku seperti aku mencintaimu, Minos Stuart.